Halo Bapak dan Ibu semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan cara pembuatan briket dari batok kelapa. Mungkin sebelumnya untuk perkenalan, kami dari tim KKN PPM UGM Kelurahan Sidoarjo. Kebetulan di foto ini kami telah melakukan vaksinasi di Puskesmas Tepu 1 dengan target awal 400 orang, tetapi realisasinya tervaksinasi sebanyak 800 orang. Dan mungkin untuk background sedikit, sebenarnya kami ada 7 orang yang melakukan KKN secara offline dengan 6 dari jurusan kesehatan dan 1 dari teknik mesin, yaitu saya. Mungkin briket ini sebenarnya apa sih? Mungkin Bapak dan Ibu sekalian belum pernah tahu atau baru pernah dengar istilah briket. Nah, mungkin ini adalah gambar yang sangat familiar Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah gambar sate ayam, di mana sate ayam itu dimasak atau dipanaskan dengan menggunakan briket. Jadi arang kayu yang digunakan untuk memasak sate ayam itu adalah merupakan salah satu contoh briket. Mungkin untuk contoh-contoh briket yang lain, ada batu bara yang biasanya digunakan di unit-unit PLTU, arang kayu untuk sate ayam, briket batok kelapa yang ingin kita buat nanti, maupun briket dari serbuk kayu, serbuk gergaji, maupun dari sekam padi. Dan dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan cara pembuatan briket batok kelapa. Mungkin sebelum saya menjelaskan cara pembuatannya, kenapa sih saya ingin membuat briket batok kelapa? Dan alasan yang pertama adalah briket batok kelapa ini sangat ramah lingkungan. Dalam artian, briket batok kelapa ini menggunakan limbah-limbah kelapa yang sudah tidak terpakai. Jadinya daripada hanya dibakar saja, akan lebih baik jika dapat diolah dan dimanfaatkan lebih lanjut menjadi briket. Dan bahan-bahan pembuatannya adalah bahan-bahan alami. Jadi nanti kita akan menggunakan tepung kanji dan kelapa sebagai bahan utamanya. Jadi bahan-bahan ini merupakan bahan alami dan tentu saja aman. Kemudian briket batok kelapa ini bisa kita gunakan sebagai alternatif dari bahan bakar LPG dan arang kayu. Kemudian briket batok kelapa ini bahan-bahan bakunya melimpah. Dalam artian setiap Bapak dan Ibu sekalian membuat santan di rumah, pasti Bapak dan Ibu sekalian menggunakan kelapa tua sebagai bahan bakunya. Dan kelapa tua setelah digunakan sebagai pembuatan santan, daripada dibuang, akan lebih baik jika kita olah sedemikian rupa menjadi briket batok kelapa. Dan yang terakhir adalah briket batok kelapa ini murah. Bahan-bahannya tergolong murah seperti kelapa tua tadi, karena kelapa tua tadi kan sebelumnya sudah tidak terpakai lagi Bapak dan Ibu. Dan hasil panas yang dihasilkan oleh briket batok kelapa ini sangat maksimal jika dibandingkan briket-briket lainnya seperti briket arang kayu dan briket batu bara. Dan kemudian 4 alasan di atas dapat kita simpulkan bahwa briket batok kelapa ini menjadi suatu potensi UMKM dan dapat digunakan untuk kebutuhan Bapak dan Ibu sendiri di rumah. Pembuatan briket batok kelapa. Jadi yang perlu disiapkan apa Bapak dan Ibu sekalian? Jadi yang perlu disiapkan adalah kelapa tua. Jadi sebetulnya kami telah mencoba kelapa muda untuk eksperimen kami, tapi ternyata kelapa muda itu batoknya masih sangat tipis dan sangat lembek, jadi tidak cocok untuk eksperimen kali ini. Kemudian kami juga membutuhkan tepung kanji, panci, arit, penumbuk atau alu, dan pipa PVC bekas untuk mencetak briket tersebut. Kemudian langkah pembuatannya. Yang pertama adalah pemisahan batok dan sabut kelapa. Nah, pemisahan batok dan sabut kelapa ini menggunakan arit, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi
Berdasarkan eksperimen kami, jadi sebetulnya kami mencari bahan-bahan ini di pasar Bintaos, di penjual santan. Tapi yang kami temukan adalah batok dan sabut yang di pasar Bintaos itu telah terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menggunakan arit lagi. Kemudian batok kelapa tersebut dijemur selama kurang lebih 1 dan 2 hari. Kebetulan karena Gunung Kidul ini cuacanya lumayan panas dan lembab, jadi dijemur itu lebih cepat Bapak dan Ibu daripada di lokasi lainnya seperti di kota Jogja. Jadi menurut saya 1 hari full jika tidak ada mendung itu merupakan waktu yang sangat cukup. Kemudian perbedaan batok kelapa sebelum dijemur dan setelah dijemur. Mungkin bisa Bapak dan Ibu sekalian lihat jika sebelum dijemur bagian dari batok kelapa tersebut tidak terlalu hitam, bagian sampingnya. Tapi sesudah dijemur selama kurang lebih 1 hari, bagian samping dari batok kelapa tersebut menghitam. Mungkin kenapa? Karena kandungan air yang terdapat di dalam batok kelapa tersebut telah berkurang karena terjadi penguapan. Kemudian batok yang sudah dikeringkan tersebut dibakar selama kurang lebih 20-30 menit. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, waktu untuk pembakaran ini tergantung dari banyaknya tempurung yang akan kita bakar. Tentunya jika kita membakar tempurung dengan jumlah yang sangat banyak, membutuhkan waktu yang lebih. Jadi ini adalah tergantung dari eksperimen Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Jika mungkin biasanya membakar 1 karung, akan membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. Nah, ini adalah hasil pembakaran briket batok kelapa tersebut. Jadi hasilnya adalah arang-arang yang setengah jadi, dalam artian bentuknya masih tidak sama satu dengan yang lainnya, sehingga perlu kita olah lebih lanjut. Kemudian arang-arang tersebut kita tumbuk. Dalam kesempatan kali ini kami menggunakan penumbuk manual yaitu alu. Cuman dalam industri UMKM dan maupun industri-industri di mana briket tersebut diekspor ke luar negeri, biasanya menggunakan mesin penggiling kopi. Kemudian kita akan mengolah perekat sehingga briket-briket tersebut dapat disatukan menjadi sebuah kesatuan seperti arang-arang kayu tersebut. Jadi yang pertama kita didihkan air, kemudian kita larutkan tepung kanji dengan air, dan kemudian kita masukkan larutannya ke dalam air mendidih dan diaduk hingga kental. Perbandingan dengan air dan tepung kanji adalah 1:1. Jadi misalnya kita merebus air sebanyak 500 gram, maka kita membutuhkan tepung kanji sebanyak 500 gram pula. Kemudian adonan dicampur dengan perbandingan 1:10. Jadi misalnya perekatnya itu 100 gram, kita membutuhkan briket sebanyak 1 kilogram. Kemudian setelah dicampur, briket kemudian dijemur selama kurang lebih 1-2 hari sampai benar-benar kering dan tidak ada lagi air di dalamnya. Dan ini adalah hasil akhirnya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sebagai background, kenapa kok briket saya hasilnya agak kasar? Karena saya tumbuknya secara manual Bapak dan Ibu sekalian. Tapi jika ditumbuk dengan alat penggilingan, hasilnya akan pasti jauh lebih halus. Dan ini adalah video ataupun foto ketika briket tersebut dibakar. Dapat kita lihat bahwa api yang dihasilkan itu sangat besar Bapak dan Ibu sekalian dan menghasilkan asap yang minimal. Mungkin evaluasi dari eksperimen kami kali ini adalah yang pertama, waktu bakar yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai terlalu lama Bapak dan Ibu sekalian waktu bakarnya. Karena jika terlalu lama, maka briket yang kita hasilkan itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita hasilkan itu hanyalah abu yang tidak dapat kita manfaatkan untuk selanjutnya. Kemudian meratanya api juga harus diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika kita membakar briket, maka api yang kita pakai harus merata di semua bagiannya.
Jadi misalnya bagian tengahnya itu sudah jadi briket, tapi jika apinya itu tidak merata, maka bagian-bagian pinggirnya itu masih menjadi kelapa. Maka apinya itu harus benar-benar merata. Kemudian untuk alternatif penumbukan seperti yang saya bilang sebelumnya, daripada menggunakan alu yang itu adalah manual, kita juga bisa menggunakan alat penggilingan dari kopi. Dan kemudian pemadaman api dari briket yang sudah dibakar, kalau bisa itu jangan menggunakan air Bapak dan Ibu sekalian, tapi mending diambil saja sekalian. Karena pemadaman menggunakan air akan menghabiskan waktu, karena kita harus menjemur lagi dan menjemur lagi sebelum kita mencampurkan dengan perekat. Mungkin untuk kesimpulan, jadi bisa disimpulkan bahwa briket kelapa ini sangat bermanfaat dan sangat potensial untuk dijadikan UMKM dan sebagai bahan ekspor ke luar negeri. Mungkin sebelumnya saya telah riset di berbagai artikel, berbagai jurnal, dan berbagai video bahwa UMKM Indonesia telah mengekspor briket kelapa ke luar negeri, khususnya ke Turki maupun ke Jepang, dan digunakan sebagai, misalnya jika di Turki, sebagai pembakar dari shisha, yaitu rokok Turki yang ukurannya sangat besar. Dan jika di Jepang, biasanya digunakan untuk memasak. Jadi menurut saya, memang briket ini sangat bisa dibuat oleh masyarakat sekitar, sangat murah pembuatannya, dan manfaat yang dihasilkan sangatlah besar, terutama dari kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan memasak sehari-hari. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.